Halo, perkenalkan nama saya Desi Foni Ducianti, NIM 7211419220 dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen. Yang pertama, sejarah sistem informasi. Selama kurang lebih setengah abad setelah komputer digital muncul, aplikasi komputer telah mengalami evolusi dari yang semula digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Berikut adalah perkembangan dari komputer. Yang pertama, adanya evolusi jadi keras komputer, dan yang kedua, munculnya komputer berukuran lebih kecil, dan ketiga adalah adanya hukum Moore, yaitu tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Selanjutnya, antar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer terdapat pada prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input, output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya maka diprioritaskannya komunikasi telepon antara manusia. Selanjutnya, kita akan membahas evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka atau open system yang berisi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Suatu sistem informasi juga merupakan sistem terbuka. Sedangkan sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem yang benar-benar tertutup tidak akan berinteraksi dengan konsumen, manajer, atau siapapun dan tidak menjadi perhatian dari pengembang dan pengguna sistem informasi. Selanjutnya adalah sistem pemrosesan transaksi. Sebelum adanya komputer, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu yang memproses data perusahaan. Data ini terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan sifatnya yang masih belum diolah. Ini adalah figur 1.7, yaitu model sistem pemrosesan transaksi. Model dari sistem pemrosesan transaksi berupa input, transformasi, dan output. Nah, ketiga ini berada di bagian bawah dari sistem fisik perusahaan. Data dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam basis data. Peranti lunak pemrosesan data mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu-individu dan organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Informasi ini adalah data hasil pemrosesan yang memiliki makna yang biasanya menceritakan suatu hal yang belum diketahui kepada pengguna. Selanjutnya, kita akan membahas definisi dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem berbasis komputer yang memuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Ada dua jenis peranti lunak untuk menghasilkan informasi. Yang pertama adalah peranti lunak pembuat laporan. Peranti lunak pembuat laporan ini menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Yang kedua adalah model matematis. Model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Ini adalah figur 1.8, model sistem informasi. Basis data tersebut memuat data yang diberikan oleh sistem pemrosesan transaksi. Selain itu, baik data maupun informasi dimasukkan dari lingkungan. Lingkungan menjadi terlibat ketika perusahaan berinteraksi dengan organisasi-organisasi seperti Microsoft untuk membentuk suatu sistem informasi antar organisasi. Dalam kasus seperti ini, SIM akan memasok
informasi ke anggota-anggota sistem informasi antar organisasi yang lain, sekaligus juga kepada para pengguna perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas sistem kantor virtual. Sistem kantor virtual ini awalnya sederhana dan bersifat administratif. Namun, kini mereka biasanya disebut sebagai suatu sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor dapat dilakukan di mana saja yang melahirkan konsep kantor virtual atau virtual office, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi fisik tertentu. Misalnya, para manajer dapat melakukan konferensi video tanpa semua pihak harus hadir pada lokasi fisik yang sama. Selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Suatu sistem pendukung pengambilan keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Salah satu contoh adalah sistem pendukung pengambilan keputusan yang dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualnya. Selanjutnya juga ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Selanjutnya adalah penggunaan sistem informasi. Penggunaan output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep sistem informasi manajemen, penekanan akan bergeser dari data menu ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Selanjutnya adalah manajer sebagai pengguna dalam sistem informasi. Manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki sangat beragam. Namun, beberapa kerangka bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita untuk fokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Nah, apa yang dilakukan oleh manajer? Ada dua hal yang dilakukan oleh manajer. Yang pertama adalah fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama adalah manajer merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Selanjutnya, mereka berorganisasi untuk menjalankan rencana. Kemudian, mereka mengisi organisasi mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan sumber daya yang telah tersedia, mereka mengarahkan sumber daya tersebut untuk melaksanakan rencana. Dan yang terakhir, mereka mengendalikan sumber daya dan menjaga mereka tetap pada jalurnya. Untuk yang kedua adalah peranan manajerial. Peranan manajerial ada tiga. Yang pertama, peranan interpersonal. Yang kedua adalah peranan informasional. Dan yang terakhir adalah peranan keputusan. Yang terakhir kita akan membahas tentang masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Terima kasih.